Oke, kali ini kita akan unboxing dan review sebuah perangkat access point dari UNIFI. Untuk perangkat access point dari UNIFI ini memang sedikit beda ya daripada umumnya. Karena apa? Nah, karena UNIFI access point ini dirancang khusus untuk penggunaan skala besar. Itu artinya UNIFI access point ini cocok dipakai untuk operator atau ISP, di mana penggunaannya itu lebih dari satu bisa sampai ratusan. Untuk pemula biasanya malah ribet. Kenapa? Karena access point ini tidak bisa disetting dengan cara yang biasa. Biasanya kan kita akses pakai browser, kemudian kita masukkan IP defaultnya dari perangkat tersebut, kemudian kita setting. Nah, untuk perangkat UNIFI ini tidak bisa seperti itu. Cara settingnya yaitu dengan menggunakan UNIFI controller. Jadi UNIFI controller ini yang akan berfungsi sebagai command control atau pusat kendali dari perangkat UNIFI ini. Bayangkan kalau satu oke ya, kalau punya ratusan, kalau harus setting satu-satu atau monitor satu-satu dibuka satu-satu itu kan ribet sekali. UNIFI controller ini fungsinya untuk memonitor dan mengontrol atau menyeting semua perangkat UNIFI yang ada di jaringan. Jadi lebih mudah untuk admin mengelola. Nah, untuk fitur-fiturnya adalah UNIFI ini sudah beroperasi di dual band, yaitu di frekuensi 2 GHz dan frekuensi 5 GHz. Nah, keunikan yang lain adalah UNIFI ini tidak bisa dipasangkan dengan perangkat selain UNIFI jika ingin dijadikan repeater atau extender. Jadi istilah repeater atau extender di UNIFI ini tidak dipakai, tetapi menggunakan istilah yang lebih keren yaitu mesh. Dalam teknologi mesh di perangkat UNIFI ini, dia itu menggunakan frekuensi 5 GHz untuk jalur komunikasi antar access point-nya. Jadi bandwidth atau kapasitas bandwidth-nya itu lebih besar dibandingkan kalau kita pakai yang 2 GHz yang biasanya dipakai pada perangkat-perangkat access point pada umumnya. Jadi bisa disimpulkan kalau mesh-nya si UNIFI ini lebih stabil daripada perangkat pada umumnya. Nah, untuk masalah jangkauan sinyal sebenarnya perangkat apapun ya, perangkat WiFi, yaitu perangkat yang didesain untuk langsung terkoneksi ke perangkat klien berupa gadget, kayak HP, kayak laptop, kayak CCTV, atau perangkat yang pakai WiFi lainnya itu sebenarnya jangkauannya sama, yaitu efektifnya di jangkauannya kurang dari 50 meter. Ada pula perangkat klien yang bisa terkoneksi dari jarak 100 meter, itu pun tergantung dari perangkat si klien itu. Contoh nih, umpamanya access point-nya bisa menjangkau sampai 100 atau katakanlah 200 meter, itu aja banget ya. Tapi kalau HP-nya itu nggak mampu, ya sama aja. Perlu diingat bahwa koneksi WiFi itu adalah dua arah, yaitu antara access point ke HP tersebut dan HP tersebut ke access point. Nah, karena HP itu powernya terbatas dan antenanya juga kecil, biasanya yang bermasalah adalah si HP itu tidak bisa mengirim sinyal ke perangkat access point yang jaraknya jauh. Jadi biasanya di HP itu sinyal full, cuman dia itu biasanya nggak bisa connect. Nah, itu tandanya HP-nya yang kurang bagus. Jadi untuk access point merek UNIFI ini ya standar aja kayak biasa. Nah, untuk mengoptimalkan jangkauan sinyal ini baiknya pemasangan UNIFI ini tidak boleh lebih dari 12 meter, karena saya sudah coba kalau lebih dari 12 meter maka sinyalnya itu malah nggak stabil, kayak throughputnya jadi turun. Kenapa? Ya karena antenanya kan berupa omni. Kalau terlalu tinggi justru yang di bawahnya malah nggak kena sinyalnya bakalan lemah. Jadi sebaiknya dipasang di ketinggian ya maksimal 10 meter lah, jangan lebih dari 12 meter, itu jauh lebih baik. Jadi semakin dekat dengan perangkat, maka bandwidth atau throughput yang diterima oleh perangkat juga semakin besar dan koneksinya juga semakin stabil. Nah, karena perangkat ini dipasang di luar ruangan, baiknya menggunakan kabel STP, yaitu kabel yang memang didesain untuk memasang perangkat di luar. Kabel STP ini biasanya sudah dilengkapi dengan aluminium foil yang fungsinya untuk menghalau atau meredam kejutan elektromagnetik atau listrik statis yang biasanya berasal dari petir. Jadi nanti kabel ini biasanya ada tambahan kabel grounding. Jadi ada aluminium foil dan kabel groundingnya. Kalau ingin masang kabel STP maka harus dipasangkan dengan yang pertama adalah konektornya, tidak menggunakan konektor yang plastik, tapi yang ada metalnya.
groundingnya. Tujuannya apa? Supaya kabel groundingnya ini juga bisa dikonekkan ke ground yang ada di konektor PON-nya, karena di konektor PON-nya itu sudah ada plat groundingnya. Untuk masalah grounding, jadi baiknya ini ada beberapa pilihan. Pilihan yang paling gampang adalah groundingnya lewat colokan PLN. Jadi di PLN kan itu ada 3 kabel ya, live, netral, kemudian satunya grounding, biasanya yang nongol di pinggir. Usahakan grounding di PLN juga itu dipasang, supaya apa? Supaya nanti perangkat UNIFI kita juga kena groundingnya. Jadi kalau ada IMP atau gelombang kejut dari petir, nanti bisa dinetralisir oleh kabel STP tersebut, karena ada kabel groundnya itu yang ke atas yang dibungkus aluminium foil. Kemudian nanti akan dibuang ke tanah, jadi tidak akan merusak perangkat kita. Jadi lebih amannya seperti itu. Sebenarnya grounding itu fungsinya bukan hanya itu, tetapi juga menetralisir sinyal-sinyal atau noise yang ada di udara. Kayak noise dari perangkat lain yang frekuensinya hampir sama, yang tidak terpakai juga nanti akan ditangkap oleh si kabel itu, nanti akan dibuang. Karena apa? Karena kabel yang panjang dalam perangkat elektronik itu secara tidak langsung berfungsi sebagai antena. Nah, kalau kabelnya panjang menjulang tinggi, itu sama aja kayak kita masang antena untuk nangkap sinyal. Nah, sinyal-sinyal yang tidak diinginkan biasanya akan terinduksi masuk ke kabel kita. Jadi baiknya memang menggunakan kabel STP yang sudah di grounding. Itu akan membuat performa Wi-Fi kita juga lebih bagus karena terbebas dari noise. Kembali lagi untuk masalah sinyal, jadi UNIFI ini sudah dual band, itu artinya sudah menggunakan frekuensi 2 GHz dan 5 GHz. Nah, untuk jangkauan frekuensi 5 GHz ini lebih pendek dari 2 GHz. Memang punya kelebihan masing-masing antara 2 GHz dan 5 GHz, dimana 2 GHz itu dia lebih bisa menembus penghalang, sedangkan 5 GHz itu agak sensitif. Kalau ada penghalang biasanya sinyalnya akan drop dengan drastis. Tapi untuk kelebihannya adalah si 5 GHz ini itu sinyalnya itu lebih stabil, kemudian throughputnya atau bandwidthnya juga lebih besar. Sedangkan untuk yang 2 GHz memang disupport oleh banyak perangkat, tapi untuk kapasitasnya itu lebih kecil daripada 5 GHz. Jadi kalau ingin koneksinya lancar, baiknya menggunakan 5 GHz. Oke, sekarang kita akan coba UNIFI-nya. Saya sudah pasang di ketinggian sekitar 10-12 meter di tower ini. Ya, saya pasang di sini. Mode frekuensinya adalah 5 dan 2 GHz. Kemudian untuk bandwidth frekuensinya yang saya pakai adalah 20 MHz. Saya coba konekkan ke 2 GHz dulu. Saya menggunakan aplikasi Wi-Fi Min untuk melihat sinyalnya seperti ini. Min 54. Kalau kita cek detailnya, ini data rate-nya 72 Mbps, 144 Mbps. Kemudian saya menggunakan aplikasi Airproof 3 untuk tes bandwidth. Di sini setelah kita coba transfer 100 mega. Ini bandwidth upload ya, bukan download. Jadi perangkat kita ngirim ke access point, dan hasilnya adalah ini 15 Mbps. Kemudian kita coba untuk kecepatan downloadnya dari access point ke perangkat kita. Kita tambahkan min R atau reverse opsinya, pakai iPerf. Hasilnya adalah 44 Mbps. Nah, untuk catatan ini adalah di bandwidth 20 MHz frekuensinya ya. Kalau pakai 40 lebih besar lagi tentunya. Kemudian kita coba untuk UDP-nya. Nah, jangan lihat bandwidth-nya. Kalau UDP kita lihat kestabilannya adalah di jitter-nya. Jitter-nya itu 0 untuk up, dan down-nya 0,75 milisecond. Jadi tidak ada 1 milisecond. Kemudian coba untuk 5 GHz nya dapatnya ini min 64. Jadi lebih kecil ya, tadi kan min 50 berapa untuk 2 GHz, sedangkan untuk 5 GHz nya itu min 69, min 65, min 68 dinamik. Ya memang 5 GHz beda untuk jangkauannya, udah saya terangkan tadi. Kita coba untuk uplink atau uploadnya dari perangkat ke
access point yaitu 50 Mbps, jauh lebih besar dari yang 2 GHz tadi yang cuma 15. Kemudian min_r, kita coba min_r untuk reverse atau upload atau download ya. Hasilnya segini, 43 sampai 41 Mbps. Kemudian coba untuk protokol UDP-nya. Ini UDP itu dipakai untuk game ya, mengukur kestabilan gamenya. Kalau game pakai UDP soalnya. Nah ini sudah masuk jitternya 0,75, kurang dari 1 milisecond. Oke, jadi sekian dulu untuk review perangkat access point dari UNIFI ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih. Bye bye.